Perhitungan suara yang dilakukan oleh termohon adalah keliru, karena seharusnya paslon 2 tidak mendapatkan suara sama sekali. Hal ini dikarenakan suara paslon 2 diperoleh dengan melanggar asas-asas pelaksanaan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 serta merusak integritas Pilpres 2024 dengan dua cara. Satu, melakukan pelanggaran yang bersifat TSM, dan kedua, melakukan pelanggaran prosedur pemilu. Bentuk pelanggaran yang bersifat TSM yang pemohon permasalahkan dalam permohonan akuo adalah nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power secara terkoordinasi yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran pemilihan. Sedangkan pelanggaran prosedur pemilu yang dipersoalkan dalam permohonan ini adalah pelanggaran yang terjadi sebelum, pada saat, dan setelah penyelenggaraan Pilpres 2024. Sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024, pemohon membaginya menjadi 5 bagian. Pertama, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Kedua, apa bentuk pelanggaran PSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Ketiga, bagaimana cara menyikapi pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024? Empat, apa dampak dari pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 bagi perolehan suara paslon nomor 2? Yang kelima, apa dampak dari pelanggaran TSM berupa nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama Pilpres 2024 bagi bangsa Indonesia? Pertanyaan pertama yang akan pemohon jawab sehubungan dengan pelanggaran TSM yang terjadi dalam Pilpres 2024 adalah, apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa pelanggaran TSM yang terjadi? Menurut hemat pemohon, Mahkamah Konstitusi seyogianya memeriksa permohonan akuo yang mempermasalahkan pelanggaran TSM berupa nepotisme yang kemudian melahirkan abuse of power yang terkoordinasi karena dua fakta hukum berikut. Pertama, adanya kekosongan hukum dalam undang-undang pemilu kita. Dan kedua, adanya instrumen penegakan hukum pemilu yang tidak berjalan secara efektif. Pertama, Undang-Undang Pemilu tidak mengatur mengenai nepotisme yang dilakukan oleh Presiden sebagai bagian dari pelanggaran TSM, karena Undang-Undang Pemilu hanya mengenal 2 jenis pelanggaran TSM. Pertama, perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 463 ayat 1 Jungto pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dan kedua, pelanggaran jenis TSM dalam bentuk money politics sebagaimana dimaksud dalam pasal 286 Undang-Undang Pemilu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.